Oke, kita lanjutkan di pertanyaan yang keempat ya. Yang keempat itu adalah mengenai perhitungan perilaku biaya aktivitas ya. Kita masukkan aja. Nah, ini ada yang namanya perhitungan perilaku biaya aktivitas yang ketiga ya. Kemudian nanti yang keempat kita diminta untuk membuat grafik VCOS-nya seperti apa ya. Untuk perhitungan perilaku biaya aktivitas, di sini ada yang namanya nanti kita diminta untuk membuat tabel ya. Misal di sini ada list of mesin ya, berarti sewa mesin ya. Di situ ada keterangan TC, total cost. Total cost itu adalah total biaya. Kemudian di sampingnya tabel berikutnya adalah number of unit gitu ya, tabel of unit. Nah, tabel of unit, number of unit ya, bisa dikategorikan sebagai quantity atau jumlah. Sedangkan tabel berikutnya adalah unit cost ya, bisa disingkat dengan UC ya, unit cost. Nah, kita tahu tadi bahwa proses produksi itu adalah mengeluarkan biaya sewa setiap tahunnya itu adalah sama, masing-masing setiap tahunnya adalah $60.000 ya, maka kita langsung aja ditulis $60.000 sampai pada tahun keempat gitu ya, kita tulis di situ ya. Kemudian untuk number of unit atau kuantitinya ya, itu pertamanya kita tulis 0. Kenapa 0 ya? Ketika perusahaan itu mengeluarkan uang ya di awal tahun ya, berarti dia tidak melakukan proses produksi, belum melakukan proses produksi, jadi baru sewa mesin, makanya total kuantitinya di sini masih kosong ya, karena ini prosesnya adalah di awal tahun, makanya kita tidak hitung. Jadi number of quantitiesnya itu adalah 0, dan unit costnya pasti tidak ada karena belum ada yang diproduksi lah. Baru masuk ke tahun pertama, di akhir tahun pertama totalnya adalah $60.000 untuk memproduksi 60.000, karena tadi adalah totalnya 240.000 itu untuk 4 tahun, berarti masing-masing tahun ya kita buatnya adalah 60.000. Jadi setiap tahun tuh ada kenaikan 60.000 itu ya. Kemudian unit costnya kemudian berarti adalah UC itu sama dengan TC per Q, berarti 60.000 dibagi dengan 60.000, ketemunya 1. Yang kedua 60.000 naik lagi 120.000 ya, berarti unit costnya adalah 0,5, 60.000 lagi ya, unit cost kuantitinya naik 60.000 lagi menjadi 180.000, jadi totalnya adalah 0,33 dibagi gitu ya, dibagi 60.000 dibagi 180.000, yang terakhir adalah 60.000 dibagi dengan 240.000, ketemunya adalah 0,25 ya gitu. Jadi produksinya itu 240.000 ya, 240.000 dalam kurun waktu 4 tahun ya. Jadi kita fokuskan berarti setiap tahun itu naiknya adalah 60.000 gitu ya. Jadi 240.000 kita bagi 4 ketemu 60.000, berarti setiap tahunnya nanti berarti ada kenaikan 60.000 ya. Jadi 60.000, tahun berikutnya naik 60.000 menjadi 120.000, tahun berikutnya lagi naik 60.000 menjadi 180.000, tahun berikutnya naik 60.000 menjadi 240.000 ya. Sedangkan untuk UC-nya itu adalah dibagi. Nah, besok ketika ujian atau UTS ya, atau mungkin nanti ini saya buat latihan gitu ya, maka tabelnya ini tuh sudah Bu Tio kasih gitu ya, tabelnya ini sudah Bu Tio kasih ya, tabelnya ini Bu Tio sudah kasih, kalian tinggal mencari UC-nya saja, jadi kalian tinggal membagi saja. Jadi untuk TC-nya sudah saya kasih, Q-nya pun juga sudah saya kasih, mahasiswa tinggal mencari UC-nya ya. Kalau UC berarti ya rumusnya adalah TC dibagi dengan Q, tinggal dihitung sendiri. Kemudian yang terakhir adalah grafik VCOS ya, ini adalah grafik VCOS.
Nah, untuk grafiknya tadi kita sudah tahu bahwa untuk grafik V-cost itu adalah sejajar dengan sumbu X atau mendatar ya. Jadi berapapun jumlahnya output gitu ya, itu tidak akan mempengaruhi jumlah dari biaya ya. Tadi biayanya di sini adalah 60.000 gitu ya. Jadi mungkin garisnya ini bisa dinaikkan ke 60.000 ya. Ini garis yang sudah Butia kasih ini terlalu turun ke 40.000 ya, harusnya ini ke 60.000 gitu ya. Jadi Q-nya itu yang garis mendatar, yang vertikalnya itu adalah TC-nya atau total cost-nya. Jadi perusahaan mengeluarkan 60.000, number of unitnya pertamanya 0 dulu, kemudian 60.000 lagi untuk memproduksi 60.000 lagi untuk memproduksi 120.000, 60.000 lagi untuk memproduksi 180.000, 60.000 lagi untuk memproduksi 240.000 ya. Jadi nanti garisnya adalah mendatar kalau dimasukkan ke dalam grafik Cartesius seperti ini ya. Tolong untuk dipahami untuk grafik V-cost seperti ini, dan ini paling mudah, grafik yang paling mudah ini. Jadi Y itu sama dengan ya 60.000 dolar. Y sama dengan 60.000 dolar. Y sama dengan 60.000 dolar lah. Kemudian setelah kita mengetahui tentang perhitungan perilaku biaya aktivitas dan grafik V-cost, kita bisa menyimpulkan sebenarnya. Jadi persamaan setelah kita menghitung dan membuat grafik ya, persamaannya adalah Y sama dengan A. A di sini adalah konstanta. Konstanta ini adalah biaya tetap. Ya. Jadi Y sama dengan A. Dengan A-nya itu adalah 60.000. Karena biayanya di sini adalah selalu konstan berapapun dari jumlah output yang dihasilkan. Oke, seperti itu. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai biaya variabel ya, apa itu tipe-tipenya, apa itu karakteristiknya, kemudian kita juga sudah tahu bagaimana cara perhitungan dan grafiknya gitu ya. Sedangkan kita masuk ke biaya variabel cost. Ciri-ciri dari biaya variabel. Yang pertama adalah biaya yang dalam jumlah total berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Yang kedua, biaya variabel naik ketika tingkat aktivitas naik dan akan turun ketika tingkat aktivitas turun. Yang ketiga, basis aktivitas adalah ukuran segala sesuatu yang menyebabkan adanya biaya variabel ya. Jadi ini sudah Butia jelaskan di depan bahwa untuk biaya variabel ini akan selalu berubah-ubah seiring dengan jumlahnya output. Dan yang keempat di sini adalah basis aktivitas disebut juga sebagai penggerak biaya atau cost driver. Ya. Jadi memang untuk biaya variabel ini nanti bisa dijadikan sebagai biaya penggerak atau cost driver. Nanti cost drivernya itu pada posisi mana nanti Butia jelaskan di slide berikutnya. Ini adalah grafiknya untuk fungsi biaya variabel secara grafis ya. Nah, jadi garisnya itu nanti akan miring ya. Garisnya nanti akan miring. Ya, mempunyai sisi miring, simir gitu ya, mempunyai sisi miring. Nah, di sini ya yang dinamakan tadi adalah cost driver. Di situ ada total, fungsi biaya total itu adalah Y sama dengan BX ya. Y ini adalah BX. Cost driver ini adalah yang X nya ya. Cost driver ini adalah yang X nya itu sama dengan outputnya yang selalu mengalami berubah-ubah gitu ya. Jadi X ini adalah pengendali dari B. Kalau X-nya ini berubah-ubah ya, kalau X-nya ini akan berubah-ubah, maka ini akan menjadi ya biaya pengendali dari total biaya variabel. Ya.
Jadi nanti kalau kalian diminta untuk membuat grafik variabel, gambarnya pasti seperti ini ya, miring. Ya. Karena berubah-ubah. Misal nih di situ biayanya misal 2.000 untuk menghasilkan 10.000 unit. Ya toh? Biaya 10.000 unit untuk menghasilkan 2.000 produk. Nanti 20.000 untuk menghasilkan 4.000 unit, 30.000 untuk menghasilkan 6.000 unit, dan seterusnya. Jadi semakin tinggi tingkat biaya yang dikeluarkan, ya berarti semakin tinggi tingkat output yang akan dihasilkan. Ya, seperti itu. Ini adalah contoh soalnya langsung ya. Ini lanjutannya. Tadi kalau yang di awal tadi sudah dijelaskan mengenai biaya tetap ya. Kemudian ada tambahan informasi di sini. Anggaplah untuk memotong satu potongan logam ya, yang masing-masing potongan tadi adalah 3 inci, itu menggunakan 0,1 jam kilowatt gitu ya, dan biaya listriknya adalah $2 per jam kilowatt ya. Jadi setiap motong satu potongan itu perusahaan membutuhkan 0,1 jam ya, 0,1 jam. Kemudian ya, biaya listriknya itu per jamnya adalah $2. Berarti tinggal dikalikan aja 0,1 jam dikalikan dengan 2, ketemunya adalah 0,20 dolar. Jadi setiap kali motong satu potongan besi ya, itu membutuhkan biaya 0,20 dolar. Kalau 2 potong ya berarti tinggal dikalikan 2, kalau 3 potong tinggal dikalikan 3, dan seterusnya. Kemudian untuk menjawab untuk jawabannya kita bisa langsung ke biaya perhitungan perilaku biaya aktivitas dan grafik variabel cost gitu ya. Di sini ada yang namanya perhitungan perilaku biaya aktivitas, ada tabelnya di sini ya, ada tabelnya. Tabelnya di sini ada yang namanya cost of power, kemudian ada number of unit, dan kemudian ada unit cost. Ya, ada unit cost. Untuk cost of power ya, berarti ini adalah tenaga listrik ya, di mana perusahaan itu mengeluarkan uang ya, mengeluarkan uang 12.000, 24.000, 36.000, 48.000. Ini ketemunya dari mana Bu Tio? Ketemunya asalnya adalah dari quantity dikalikan dengan unit cost-nya. Unit cost-nya tadi adalah 0,220 ya. Jadi nanti kalian akan diminta untuk mengisi total cost-nya. Total cost-nya. Tadi kalau untuk yang fixed cost kalian diminta untuk mencari unit cost-nya, di mana untuk mencari unit cost itu adalah total cost dibagi dengan quantity ya. Sedangkan nanti untuk biaya variabelnya kalian dibalik, kalian diminta untuk mencari total cost-nya, karena biaya per unit cost-nya sudah diketahui dan jumlahnya akan selalu sama 0,20 sampai tahun keempat. Dengan number of unitnya atau quantity-nya itu sama dengan yang fixed cost tadi. Ya, awal tahun berarti dia tidak menghasilkan, berarti 0, akhir tahun baru 60.000, akhir tahun kedua 120.000, akhir tahun ketiga 180.000, dan akhir tahun keempat 240.000. Jadi selalu mengalami perkembangan. Nah, nanti untuk cost of power-nya, untuk total cost-nya berarti ya 60.000 dikalikan 0,20 ketemu 12.000. 120.000 dikalikan 0,20 ketemunya 24.000. 180.000 dikalikan 0,20 ketemunya 36.000, dan 0,20 dikalikan 240.000 ketemunya adalah 48.000. Nah, setelah kalian itu menghitung perilaku biaya aktivitas dengan tabel seperti ini, baru kalian bisa membuat yang namanya grafik. Kalian perlu tahu tadi grafiknya. Untuk sumbu mendatar atau sumbu X itu adalah quantity atau unit produksi. Kemudian untuk yang vertikal, yang berdiri, garisnya berdiri, itu adalah untuk total cost-nya.
sekarang kalian tinggal masukkan aja. Untuk kuantitinya berarti ada 60.000, 120, 180, 240.000. Yang naik garis tingginya berarti itu ada 12.000, 24.000, 36.000, 48.000. Silakan kalian bisa masukkan angka-angka tersebut ke dalam grafik. Misal 60.000 sampainya 12.000, 120.000, 24.000, dan seterusnya. Jadi nanti grafiknya adalah garis miring, ya, memotong sumbu X, ya, berarti di 0, ya. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, untuk grafiknya itu istilahnya adalah Y, ya. Y sama dengan YV, itu adalah Y variabel gitu ya. Y variabel sama dengan 0,20 X. Lah, X-nya tadi itu adalah biaya pengendali atau driver cost yang sudah Bu Tio jelaskan di awal tadi. Ya. Jadi nanti persamaannya gitu ya. Kalau yang V cost tadi kan persamaannya Y sama dengan A, dan A-nya itu adalah biaya yang selalu konstan setiap tahunnya. Atau Y sama dengan 60.000 ya tadi ya, kalau dalam contoh soalnya tadi. Sedangkan untuk yang variabel cost ini adalah Y sama dengan 0,20 X, ada X-nya ya. Jadi 0,20 itu adalah B-nya ya. X-nya itu adalah biaya pengendali ya. X-nya itu adalah biaya pengendali, dalam hal ini adalah unit yang bisa mengendalikan dari total unit. Ya, jadi rumusnya adalah seperti ini. Jadi nanti kalau diminta untuk membuat melengkapi tabel, kemudian kalian diminta untuk membuat grafik, ya, itu seperti ini. Jadi clear, jelas ya. Y sama dengan 0,20 X, karena 0,20 itu adalah unit cost pada biaya variabel yang jumlahnya itu selalu sama gitu ya, untuk unit costnya ya. Kalau di V cost tadi kan yang tetap adalah di biayanya, di TC-nya gitu ya. Tetapi kalau di variable cost itu yang sama adalah di UC-nya atau di unit cost-nya. Kalian pelajari pelan-pelan ya, insya Allah paham ya. Ya, ini variable cost-nya. Oke, kita masuk ke dalam biaya campuran. Ya, ini yang terakhir nih, ini biaya campuran. Ini fungsi biaya linear. Nah, fungsi biaya linear ini karena tadi mix cost itu adalah gabungan dari fixed cost dan variable cost. Ya. Jadi biaya campuran itu adalah gabungan dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, maka Y itu sama dengan A plus BX. Ya, A ini adalah ini semuanya saya tulis di sini ya, biar kalian tahu. Y itu adalah variabel terikat atau biaya yang diprediksi gitu ya. A itu adalah biaya potong atau titik potong atau biaya tetap, tadi adalah 60.000 gitu ya. B itu adalah kemiringan garis ya, atau simir tadi, sisi miring tadi, atau biaya variabel per unit. Dan untuk X nya itu adalah variabel bebas atau pemicu biaya. Jadi kalau dikaitkan dengan tadi ya, berarti Y sama dengan 60.000 plus 0,20 X. Kalau misal tadi kita masukkan ke sini angka-angkanya gabungan dari fixed cost dan variable cost. Ya. Nah, ini untuk grafiknya. Nah, grafiknya adalah di atas garis sejajar, di atas garis F gitu ya, di atas garis fixed cost, maksudnya di atas garis fixed cost. Ya. Fungsi biaya total sama dengan Y sama dengan A plus BX gitu ya. Kita langsung bisa melihat contoh soal ya, biar kalian bisa mengerjakan ya. Jadi untuk perhitungan perilaku biaya aktivitas, karena tadi mix cost ya, campuran biaya variabel dan biaya tetap ya, maka di sini adalah untuk number of unit ya, tabel HI-nya itu sama ya. Jadi unitnya itu akan selalu sama gitu ya. Kemudian untuk
UC ya, untuk unit cost ya, itu adalah untuk yang fixed cost tadi adalah 1, ada 0,5, ada 0,33, ada 0,25, sedangkan di variabel adalah 0,20 ya, selalu konstan di situ. Kemudian untuk yang biaya sewa tadi ada 60.000, kemudian per tahunnya, kemudian tadi ada biaya listrik itu adalah 12.000, 24.000, 36.000, 48.000 kayak gitu-gitu ya. Nah, sekarang kita bisa masukkan di sini. Masukkannya gimana caranya Putio? Ya, kita grafiknya itu pasti ya, grafiknya itu kuantitinya di sini sama, berarti ada 60.000, 120.000, 180.000, 240.000 ya. Kemudian untuk yang total costnya, nah ini yang membedakan. Kalau total costnya berarti kalau ini adalah mix cost, gabungan antara fixed cost dan variable cost, gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel, maka biaya-biayanya ini harus ditambahkan, harus dijumlah. Berarti 60.000 ya, awal tahunnya berarti 60.000 ditambah 0 sama dengan 60.000 ya. Kemudian ada 60.000 tambah 12.000 berarti 72.000 ya. Jadi untuk memproduksi 60.000 itu berarti total biayanya adalah 72.000. Sedangkan untuk memproduksi 120.000 berarti totalnya berapa? Totalnya adalah 84.000. Asalnya dari mana? Dari 60.000 ditambah dengan 24.000 ya. Kemudian untuk menghasilkan 180.000 unit, total biayanya adalah 60.000 tambah 36.000. Untuk memproduksi 240.000, total costnya berapa? 60.000 tambah 48.000 ya. Jadi nanti garis untuk yang mix cost itu nanti di atas garis fixed cost ya, karena ini adalah total costnya adalah hasil penjumlahan antara biaya tetap ditambah dengan biaya variabel ya. Jadi kalau digambar grafiknya akan seperti ini ya. Jadi kalau nanti digambar grafiknya akan kelihatan seperti ini gitu ya. Jadi nanti untuk di akhir perkuliahan mungkin Budi akan memberikan latihan tentang bagaimana cara membuat grafik mix cost ya. Jadi perlu Budi simpulkan lagi bahwa untuk fixed cost maupun variable cost maupun biaya campuran itu untuk Q-nya, untuk unit cost-nya, untuk kuantitinya itu akan sama setiap tahunnya. Jadi nanti itu soalnya nanti akan seperti itu gitu ya. Jadi kuantitinya itu akan sama. Ya, untuk unit cost-nya itu tergantung dari apakah itu menggunakan fixed cost atau menggunakan unit cost. Menggunakan fixed cost atau variable cost. Sedangkan untuk total cost-nya ya berarti tinggal menjumlahkan. Ya, berarti tinggal menjumlahkan. Nah, kalau dijumlahkan berarti UC-nya berubah enggak kira-kira? Kalau misal kok list of mesinnya ya, misal kok awalnya 60.000 berarti kan jelas NA ya, karena not available jadi tidak ada nilainya. Yang kedua tadi misal 72.000, Q-nya 60.000, unit cost-nya berubah apa enggak? Kalau dilihat dari biaya campuran ya akan berubah ya. Jadi kalau untuk mix cost biaya campuran ya, berarti nanti yang berubah itu adalah total cost-nya dan unit cost-nya. Sedangkan untuk biaya variabel ya, itu yang berubah adalah total cost-nya. Sedangkan untuk yang biaya fixed cost yang berubah adalah unit cost-nya. Paham sampai sini ya?
Jadi untuk biaya tetap nanti yang kalian cari kalau di soal adalah kalian harus mencari unit cost-nya. Kalau biaya variabel kalian harus mencari total cost-nya. Kalau untuk biaya campuran berarti kalian harus mencari total cost-nya dan unit cost-nya. Ya, grafiknya adalah yang sudah Butio sampaikan tadi. Grafiknya harus di atas dari garis biaya tetap. Nanti garisnya akan nampak seperti yang sudah Butio sampaikan di layar. Oke, jadi seperti itu untuk perilaku biaya aktivitas. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa masukkan langsung ke video atau lewat Google Classroom. Dan nanti di akhir perkuliahan akan ada latihan ya tentang bagaimana cara membuat grafik baik maupun di VCOS, variable cost maupun di MICOS. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.